Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Nurrofiati, mahasiswi pendidikan biologi UHMK. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Jaringan terbagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan melapisi jaringan di dalamnya. Macam-macam jaringan epitel. 1. Epitel pipih selapis, yaitu berbentuk pipih dan mempunyai satu lapisan, contohnya pada lapisan luar pada ginjal. Yang kedua adalah epitel kubus selapis, yang berbentuk kubus dan mempunyai satu lapisan, contohnya pada permukaan ovarium. Yang ketiga, epitel silindris selapis, yaitu pada saluran pencernaan, yang berbentuk silindris dan mempunyai satu lapisan. Keempat, epitel pipi berlapis banyak, yaitu bentuknya banyak yang terbentuk atas banyak lapisan dan berbentuk pipih, contohnya pada epidermis kulit. Yang kelima, epitel kubus berlapis banyak yang tersusun atas banyak lapisan dan berbentuk kubus, contohnya pada dinding antum folikuli ovari. Yang keenam, epitel silindris berlapis banyak yang tersusun atas banyak lapisan dan berbentuk silindris, dan contohnya laring, faring, dan trakea. Ketujuh adalah epitel transisional atau epitel peralihan, yaitu contohnya pada sistem urinaria, yaitu sel yang berbentuk bulat yang akan menjadi sel pipi dan memanjang jika mengembang dan merenggang. Yang kedelapan adalah epitel kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin yang menyalurkan sekret ke permukaan tubuh dan kelenjar endokrin yang menyalurkan sekret ke aliran darah limfa. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat tersusun atas 1. Matriks jaringan ikat, yaitu substansi intersel amorf dan substansi intersel fibrosa yang terdiri atas serat kolagen, retikular, dan elastik. Yang kedua, sel-sel penyusun jaringan ikat, yaitu fibroblast, makrofag, sel lemak, sel tiang, sel plasma, sel pigmen leukosit, dan sel mesenkim. Jaringan ikat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Jaringan ikat sejati, yaitu jaringan ikat longgar yang terdiri atas jaringan mukosa, lemak, dan retikular. Yang kedua, jaringan ikat padat yang terdiri atas tendon dan lapisan kulit. Yang ketiga adalah jaringan ikat cair, yaitu jaringan darah yang terdiri atas plasma, trombosit, leukosit, eritrosit. Yang kedua yaitu jaringan ikat penyokong, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang. Ketiga, jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan otot-otot tubuh. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul protein aktin dan miosin yang terbentuk dapat memanjang dan memendek. Jaringan otot terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, otot lurik, yaitu tempat melekat pada rangka, berlurik-lurik dan memanjang, inti di pinggir bekerja secara sadar. Yang kedua, otot polos, yaitu tempatnya di lambung dan saluran pencernaan. Cirinya intinya satu di tengah, berbentuk gelondong dan panjang, bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otot jantung, letaknya pada dinding jantung. Cirinya inti menyebar, bekerja secara tidak sadar, ototnya bercabang dan adanya di 4. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang mengkoordinasi segala kegiatan dan tanggapan terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jaringan saraf terdiri atas neuron-neuron atau sel saraf. Impuls saraf bergerak dari badan sel neuron melalui akson dan menuju badan sel neuron melalui salah satu dendrit. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.